Yang pertama adalah paslon nomor urut 3 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Makasih, Mbak. Pak Ruksamin, wilayah Bapak, Kabupaten Konawe Utara adalah wilayah penghasil tambang yang terbesar. 54% di Sulawesi Tenggara. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tentang nomor 2009 tentang pengolahan dan perlindungan hak lingkungan hidup. Ketika hujan di Konawe Utara, banjir. Kemudian ketika musim kemarau, bertebaran debu. Pasal 98 mengatakan, akibat pencemaran lingkungan yang tidak terkelola dengan baik, maka bagi pengelola, termasuk pemerintah yang membiarkan, yang tidak memberikan perhatian pada lingkungan hidup, dikenakan sanksi hukum 10 tahun dan 10 miliar denda. Apa tanggapan Bapak tentang masa persoalan lingkungan hidup? Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu habis, silakan dijawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Terima kasih Pak Lukman dan Pak Laudaida. Memang tidak bisa kita pungkiri, bukan 50%, tapi 47% kandung nikel itu ada di Kabupaten Konawe Utara dari kandungan nikel yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, kalau dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi, alhamdulillah cukup baik, walaupun kemarin pada saat COVID sempat kita turun beramai-ramai. Yang kemudian kalau kita lihat APBD, pertama saya datang 2016 itu hanya berkisar sekitar 600 miliar, defisit 300. Hari ini satu-satunya daerah yang menempati 2,3 triliun rupiah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini yang kemudian kita berikan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya aparat desa, kita naikkan mereka sampai 750 juta per desa. Kalau ke kecamatan sampai 1 miliar, yang kemudian semua TPP tertinggi di ASN itu ada di Kabupaten Konawe Utara. Kita berikan pendidikan gratis kepada seluruh mahasiswa, kita tanggulangi BPJS-nya kepada semua masyarakat, dan terhadap lingkungan. Lingkungan sudah kita laksanakan tugas kita. Bahwa itu bupati tugasnya hanya melakukan pengawasan, pengawasan sudah kita lakukan dan sudah kita rekomendasikan terhadap dari pusat yang kemudian tidak melakukan hal yang kemudian sesuai apa yang kita inginkan. Mohon maaf, itu di luar kewenangan kami, tapi tugas saya selaku bupati sudah saya laksanakan. Cukup. Baik, terima kasih. Kita kembalikan kepada paslon 3 untuk merespon jawaban. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Kontras apa yang Bapak sampaikan. Semestinya awal tahun periode pertama Bupati sudah harus tertata dengan baik pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang yang saya sampaikan. Tapi kenyataannya malah angka kemiskinan di Konawe Utara lebih tinggi dari angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara angka kemiskinan 11,37%, di Konawe Utara 13,17%. Apakah hasil-hasil sektor pertambangan selama ini yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara tidak berdampak bagaimana untuk memenuhi standar ekonomi, dan sekaligus bagaimana peran Bapak aparatnya yang memberikan rekom pertek masalah AMDAL yang tentunya dimulai dari Dinas Lingkungan Hidup di Konawe Utara. Pertanyaannya, mengapa ketika setiap banjir, setiap hujan tetap banjir, kemudian ketika musim kemarau, masalah-masalah pencemaran dan sebagainya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara. Sehingga, mohon maaf, Konawe Utara lah bagian dari wilayah adat kita di Konawe Utara yang harus kita tadi dan patut. Sehingga Bapak selama ini kurang melibatkan para tokoh-tokoh adat, tokoh agama, sehingga pencemaran masih terlaksana dan merugikan masyarakat. Terima kasih. Baik, waktu telah habis dan selanjutnya akan kami berikan waktu kepada paslon nomor urut 1 menanggapi respon tersebut. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Pada tanggal 2 Juni tahun 2019 yang lalu, memang tidak bisa kita pungkir terjadi banjir yang sangat luar biasa di Kabupaten Konawe Utara. Bukan karena kesalahan saya sendiri, tapi itu semua banjirnya termasuk di Konawe, bahkan sebagian besar di Indonesia. Catatan yang kami dapatkan ada 175 mm per hari air yang turun, di luar dari kebiasaan yang hanya mampu sekitar 70 mm per hari. Kenaikan dari 150 ini yang kemudian
Itulah yang menenggelamkan pada saat itu Kabupaten Konawe Utara. Bukan hanya Konawe Utara, Konawe, Koltim, semua bahkan di Sulawesi pada saat terjadi banjir Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah kesehatan itu alhamdulillah tidak satupun warga yang meninggal, dan saya diberi penghargaan oleh Presiden melalui BNPB terhadap penanggulangan bencana terbaik di nasional. Kita sudah lakukan, mereka punya perumahan, kemudian kita sudah relokasi 841 unit rumah. Jembatan langsung kita berkoordinasi dengan balai jembatan untuk membuat itu apa semua. Artinya saya kira tidak perlu kami sampaikan lagi seperti apa yang sudah kami lakukan, mengulang apa yang tadi. Tapi langkah-langkah penanganan tadi yang sudah kita lakukan. Sering banjir yang kemudian menghalangi itu adalah jalan nasional yang kewajibannya adalah balai jalan. Ada 3 titik di sana, mereka sudah kerja tapi dihentikan. Saya tidak tahu apa masalahnya, nanti kita tanya balai jalan. Tapi kewajiban pemerintah daerah alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan, jawaban, dan juga respon serta tanggapannya. Sekarang saatnya paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda, harap tenang. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Lukman Abu Nawas dan Pak Laude. Sekarang lagi terjadi riak-riak akibat keputusan hukum yang terjadi di Pulau Wawoni akibat tambang yang kemudian Mahkamah Agung menarik, khususnya mencabut dari beberapa pasal yang jadi polemik. Andaikan saya jadi gubernur, orang tua saya Pak Lukman, kira-kira saran saya apa yang pertama yang salah di Pulau Wawoni, dan yang kedua rekomendasinya kira-kira seperti apa kita mau menata pertambangan yang ada di Pulau Wawoni. Baik, waktu masih ada, sudah cukup Bapak? Waktu masih ada Bapak? Baik, sudah cukup, dan selanjutnya akan kami berikan waktu kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu Anda 1 menit 30. Terima kasih. Pengelolaan pertambangan di Konawe Kepulauan yang pertama menyalahi tata ruang wilayah, sehingga izin yang diberikan oleh Kementerian SDM perlu ditinjau kembali. Yang kedua, tidak pernah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, sehingga apapun bentuknya pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor pertambangan yang ada di Pulau Wawoni atau Kongkep, tidak akan bermanfaat untuk masyarakat, karena sektor pertambangan adalah bukan satu-satunya sektor andalan di Pulau Wawoni atau Konawe Kepulauan, sehingga perlu dikaji ulang. Kemudian penempatan masalah-masalah kebijakan untuk pertambangan kita hentikan sementara sambil kita manfaatkan sektor kelautan perikanan di Pulau Wawoni, sektor andalan kurang lebih 70% yang bisa dimanfaatkan. Di samping itu, Bapak perlu tahu, regulasi yang terkait dengan pertambangan tergantung kebijakan masing-masing peraturan daerah. Dan sekali lagi, keberhasilan pembangunan adalah bagaimana peran dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kemudian perwujudan good governance adalah transparan dan akuntabel. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami minta tanggapan dari paslon 1 atas jawaban yang disampaikan paslon 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Terima kasih. Jawaban cukup baik. Tapi disinilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan, perlunya keselarasan. Bahwa di Pulau Wawoni ini, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, jelas haram hukumnya untuk melakukan penambangan di sana. Yang kedua, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, itu ada kewenangan pemerintah daerah bagaimana untuk mengelola apa semua. Mohon maaf, saya tidak harus mengatakan siapa yang salah, tapi bagaimana kita dalam pengkajian sehingga munculnya IUP pada saat itu perlu memperhatikan tentang undang-undang tentang penataan ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang terjadi pada saat itu. Kita lebih banyak berkaca kepada Undang-Undang Nomor 3 tentang minerba. Artinya mohon izin, kalau saya jadi gubernur, maka saya akan memfasilitasi atas keributan yang terjadi di sana,
mari kita duduk sama-sama, tokoh adat, tokoh masyarakat, termasuk semua stakeholder, untuk bagaimana kita dudukkan bersama-sama. Bagaimana kehadiran undang-undang tentang pemerintah daerah yang kemudian menselaraskan dengan undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tapi juga kalau memang melanggar, mari kita lihat tentang undang-undang Minerba maupun dengan undang-undang tentang penataan ruang. Seperti itu langkah-langkah yang harus kita ambil supaya masyarakat tidak resah dengan ini dan itu keputusan. Makasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan waktu kepada paslon nomor urut 3 menanggapi respon tersebut. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Ya, terima kasih. Maaf, Kabupaten Kota Kepulauan bukan wilayah peruntukan untuk sektor pertambangan. Karena untuk pengolahan pertambangan tidak sesuai dengan penataan wilayah. Sehingga yang perlu kita kaji dari izin Kementerian SDM perlu ditinjau kembali. Yang kedua, walaupun izin ada, tapi kalau peran tokoh masyarakat dia berkeras supaya daerahnya tidak tercemar dan sebagainya, dirugikan masalah perekonomian, maka wajib kita bagaimana untuk menahan supaya kegiatan pertambangan tidak boleh kita lanjutkan. Yang ketiga, pernyataan dari seorang pakar pertambangan di wilayah pesisir sama dengan di pulau ini, kita kaji mana proses yang lebih menguntungkan, apakah sektor kelautan perikanan atau pertambangan, sehingga ada kesimpulan bahwa sektor kelautan perikanan itu yang kita prioritaskan, sehingga untuk pertambangan perlu ditinjau dan dihentikan. Kemudian yang lain, siapapun dia dalam mengolah pertambangan dan nikel harus kita tegakkan hukum. Kalau hukum tertegakkan, maka insya Allah daerah, masyarakat aman, tentram, dan sejahtera. Itu perlu hukum adalah satu-satunya alat untuk kita melaksanakan pembangunan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu telah habis. Terima kasih atas pertanyaan, jawaban, dan respon. Kedua paslon kami harapkan untuk bisa kembali ke tempat duduk.